dari sekian banyak bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, tapi ada bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah, sebagaimana Allah memilih Ka'bah, sebagaimana Allah memilih hari Jumat, sebagaimana Allah memilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa sejak 2 bulan sebelumnya pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, orang yang dijamin masuk surga, orang pertama dibukakan untuknya pintu surga, orang yang memberikan syafaat, orang yang menjadi penyebab terciptanya segala alam makhluk karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tetap minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang paling beruntung. Berapa banyak orang yang amat sangat ingin sampai ke bulan ini, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Mereka meninggal dunia di bulan Sya'ban. Mereka tidak sempat sampai ke bulan Ramadan. Kita sudah sampai ke bulan Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan Allah, hari Jumat. Kita sudah sampai kepada Sayyidul Syuhur, bulan yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan. Dan kita menjadi umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul 3 kemuliaan. Kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad, kemuliaan hari Jumat, dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka ini nikmat besar yang kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Dia yang sudah menjelaskan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur dengan amal perbuatan. Maka amal itu ada 3. Amal yang pertama adalah amal badan. Maka di bulan Ramadan ini kita isi dengan amal badan. Tegak, rukuk, sujud, salam, tasyahud, i'tidal. Itulah yang kita isikan pada amal-amal badan. Dari mulai salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, dilanjutkan dengan salat tahajud, sebagiannya berjamaah saat i'tikaf Ramadan, sebagiannya tahajud di rumah masing-masing berjamaah bersama keluarga. Diawali dengan salat sunat taubat, salat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Apa amal engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu yang kita kenal dengan salat sunat wudu. Maka isilah malam-malam Ramadan, siang Ramadan. Jika tidak mampu semua waktu, jika tidak sanggup dalam setiap wudu, maka paling tidak wudu sebelum salat tahajud. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Setelah itu isilah dengan salat sunat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Setiap muslim yang melakukan silap salah dosa, thumma yatatahhar, setelah itu dia mandi, thumma yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar mengingat Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Setelah salat sunat taubat, salat sunat tahajud, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bangunlah, laksanakanlah salat sunat tahajud. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, dalam sahur itu ada barakah. Di antara barakah sahur adalah membiasakan bangun malam. Orang yang bersahur 30 malam, insyaallah terbiasa bangun malam. Pepatah nenek moyang kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Dibiasakan kita bangun sahur yang tujuannya untuk makan, yang tujuannya supaya bertenaga esok hari, tapi hikmah di balik itu semua adalah supaya terbiasa untuk bangun malam
bangun sahur, membiasakan kita untuk sholat tahajud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amal badan, tegak amal badan, ruku amal badan, sujud amal badan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Fa aktsiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Sujud salat maghrib, sujud salat isya, sujud salat tarawih, sujud salat witir, sujud salat sunat taubat, sujud salat sunat wudu, sujud salat sunat taubat, sujud salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Segala hajat-hajat yang diinginkan, alangkah baiknya didahului dengan salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Ini adalah bagian dari amal-amal badan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang kedua adalah amal harta. Amal harta dalam bentuk membayar zakat. Amat sangat dianjurkan membayar zakat pada bulan suci Ramadan. Keutamaan orang yang membayar zakat pada bulan suci Ramadan, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Dengan membayar zakat di bulan suci Ramadan mendapatkan kelipatan amal. Dan di antara keutamaan membayar zakat di bulan Ramadan, mudah menghitung. Kalau kita bayar zakat di bulan lain, Januari, Februari, Maret, April, mungkin kita lupa menghitungnya. Tapi kalau kita biasakan membayar zakat menjelang Ramadan, di dalam Ramadan, maka insya Allah setiap ingat Ramadan, maka kita pun mengeluarkan zakat. Dan keutamaan yang ketiga adalah ketika di bulan Ramadan ada saudara-saudara kita pekerja berat yang tidak sanggup berpuasa, maka ketika di bulan Ramadan kita keluarkan zakat untuk mereka, insya Allah mereka pun bisa berpuasa bersama kita. Kita sudah meringankan beban orang lain. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang kesulitan, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang memudahkan urusan muslim dari satu kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dimudahkan Allah baginya menghadapi segala kesulitan huru-hara pada hari kiamat. Ini salah satu cara dengan bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah adalah sunat. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Menyediakan perbukaan puasa, menyediakan sahur bersama. Ada istilah sahur on the road, sahur di tepi jalan. Ada musafir, ada orang-orang yang kesulitan, ada orang tunawisma yang tidak ada tempat tinggal, ada fakir, miskin masih ada income, masih ada pendapatan, masih ada gaji, tapi tidak memenuhi kebutuhan bulanan. Ada yang lebih parah lagi daripada miskin, janda tua, suami meninggal, sebatang kara, anak tidak ada keluarga, maka mereka hanya mengharapkan uluran tangan dari orang beriman. Puasa tidak hanya membuat kita lapar, tapi puasa membuat kita merasakan perasaan orang lain. Iman dalam Islam tidak hanya diukur berapa kali ke tanah suci, Makkah, haji dan umrah. Iman dalam Islam tidak hanya diukur berapa kali sholat tahajud malam. Iman tidak diukur berapa banyak sholat sunat, puasa sunat. Iman diukur bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. La yabitu syab'anan, orang beriman tidak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Tidak diakui imannya kalau ada orang Islam rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir, khatam Quran, tapi membiarkan ada tetangga yang tidak makan. Siapakah itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang yang membiarkan anak yatim. Berapa banyak anak yatim tidak sekolah? Berapa banyak anak yatim tidak diizinkan masuk kelas ujian karena tertunda membayar SPP uang sekolah? Kita ikut menjadi pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan kepada orang miskin. Kalau puasa itu sudah sampai menyentuh hati kita, ringan kita memberikan zakat, ringan kita membayarkan zakat mal, apalagi zakat fitrah yang memang sudah diwajibkan bagi setiap muslim baligh, berakal, anak kecil, orang tua renta, yang lahir, semua yang hidup menjelang khatib naik ke atas mimbar pada salat Idul Fitri, maka wajiblah dia membayar zakat fitrah. Anak-anak kecil dibayarkan, orang tua renta dibayarkan oleh anaknya. Begitulah Allah ingin supaya kita berbagi kepada orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman
hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kelak kita semua akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amal harta ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya hibah, ada namanya wasiat, ada begitu banyak amal-amal. Maka yang paling tinggi adalah zakat karena dia wajib. Di bawah zakat adalah infak, bagi yang berharta mengeluarkan infak harta benda. Tapi bagi yang tidak punya harta, menolong orang, mengangkatkan barang-barangnya juga adalah bagian dari sedekah. Likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Mengangkatkan barang-barang orang yang lemah juga bagian dari sedekah. Bahkan sedekah yang teringan adalah senyuman kepada saudara. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Amal badan sudah, amal harta sudah. Yang berikutnya adalah amal lisan, amal lidah. Lidah mesti diisi dengan amal-amal di bulan suci Ramadan. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa bil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur memperbanyak istighfar. Selesai salat sunat, selesai makan sahur, menunggu azan berkumandang, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling baik sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pada waktu subuh, dijaga Allah, dipelihara Allah sampai pada waktu zuhur. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar, dijaga asar sampai kepada maghrib, dari maghrib ke isya, isya kepada tahajud. Orang yang membaca sayyidul istighfar di waktu siang, mati dia di waktu siang, dimasukkan Allah ke dalam surga setelah diampunkan segala dosa-dosanya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah jalan dari jalan yang tidak disangka-sangka, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagaimana istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad yang tidak berdosa, Nabi Muhammad yang diampuni segala dosa yang lalu, yang akan datang, yang sekarang, dijamin masuk surga, beristighfar 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memperbanyak salawat khusus pada hari Jumat. Aktsirus salata alayya, perbanyaklah salawat kamu pada hari Jumat, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Laqad arimta, padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah, sudah hancur berkeping. Innallaha harramal arda jasadal anbiya, Allah mengharamkan jasad Nabi dimakan cacing tanah. Jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Berapa banyak orang Islam menggali kubur, jasad tidak hancur, ternyata penghafal Quran. Jasad tidak hancur, ternyata mujahid fisabilillah. Jasad tidak hancur, ternyata ulama yang istiqamah. Kalau ulama yang istiqamah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, mati syahid, tidak dimakan tanah, apalagi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dibawa ke makamku, ditunjukkan ke kuburku, kata Nabi. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab,